Wah, Bang Alswi, ada yang bertanya nih, perlu dijawab atau enggak ya? Ada yang bertanya, SMS sama saya ya. Apakah ada kitab pemersatu umat? Harus bagaimana Bang Alswi? Aku jawab, bisa-bisa habis bodrek 4 ini, Bang Alswi. Ini dagelan nih yang bertanya ya. Pasti dagelan ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sagung dumadi soho salam waras. Mugia kulolan panjenengan sami tansah pinaringan pengayoman, katentreman, kesehatan, kelancaran saking Gusti Kang Maha Agung. Mugia sedaya ribet lan pepalang kalis nir ing sambikala tebeaken bebaya kanthi slamet aman sakmenika terus selami-laminipun. Nah, jumpa lagi ya bersama Mbah Loreng. Nah, kali ini teman-teman, ini ada teman atau teman lama ya, atau orang yang SMS yang nomor nggak dikenal juga ya. Di sini dia bertanya, apakah ada kitab pemersatu umat? Nah, ini dagelan ini ya, pasti ini dagelan ini. Kalau ingin belajar dagelan, kalau ingin belajar pelawak, itu tempatnya di Woko Channel. Kalau mau belajar dagelan, kalau mau belajar pelawak, belajar sama Kang Mas Pak No, Kang Mas Penyok, Kang Mas Mukidi, Kang Mas Gendut, Mbok Mintul. Beliau pakar-pakarnya untuk dagelan atau pelawak ya, teman-teman. Nah, di sini ditanya, apakah ada kitab pemersatu umat? Tolong Bang Alswi juga untuk menjawab ini ya. Saya habis bodrek 4, Bang Alswi. Ini ada-ada aja ya ini ya, dagelan pelawak ini pasti ini. Lama-lama tak suruh belajar ke Woko Channel ini. Belajar sama Kang Mas Penyok itu, Kang Mas Mukidi, Kang Mas Gendut, Pak No dan Mbok Mintul itu ya. Mungkin salah tempat ya yang bertanya ini. Apakah ada kitab pemersatu umat? Bang Alswi, pecahkan pertanyaan ini Bang Alswi. Oke, saya mau rokok dulu ya teman-teman, biar saya akan jawab nanti ya. Oke ya teman-teman, kali ini saya memang vlog di pinggiran sungai ya, agar suasananya agak indah, enak dipandang ya teman-teman. Biasanya kita kan di kandang-kandang sapi, di makam-makam keramat, bahkan di tempat-tempat keramat yang biasanya itu tempat yang dijadikan untuk mencari pesugihan ya teman-teman. Kali ini saya di pinggiran sungai ya teman-teman. Nah, tema kali ini kita nggak membahas masalah makam-makam keramat atau pesugihan. Kita mau membahas
salah satu pertanyaan ya teman-teman, apakah ada kitab pemersatu umat? Pusing ya teman-teman, pusing mau jawab apa ya ini ya. Mungkin buat teman-teman ada enggak kitab pemersatu umat? Apakah sudah muncul sejak dulu atau mau muncul ya kitab ini untuk pemersatu umat ini ya? Nah, berhubung yang bertanya ini juga dagelan ya teman-teman, berhubung yang tanya ini juga dagelan, pelawak, lelucon ya teman-teman, kan saya sudah bilang kalau masalah dagelan untuk pelawak lucu itu belajar ke Woko Channel, belajar kepada Kang Mas Penyok, belajar ke Kang Mas Mukidi, Kang Mas Gendut, Pak No, dan Mbok Mintul. Itu pandai mereka. Nah, ini pertanyaannya, apakah ada kitab pemersatu umat? Oke ya teman-teman, biar bagaimanapun pertanyaan ini akan saya jawab. Berhubung yang tanya dagelan, saya pun akan ngasih jawaban dagelan juga. Kalau menurut saya, berhubung yang bertanya dagelan, saya jawab ada ya teman-teman, kitab pemersatu umat. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya, tapi nggak merasa ya teman-teman, kitab pemersatu umat itu sebenarnya sudah ada. Bahkan teman-teman atau saudara-saudara kita sudah pernah memegang kitab itu ya. Bahkan sering dibuat kecewa dengan kitab-kitab itu ya teman-teman. Sering dibuat kecewa dan juga sering juga dibuat bahagia, tapi banyak kecewanya ya teman-teman daripada bahagianya sama kitab itu ya teman-teman. Kitab pemersatu umat ada teman-teman, ada. Dari golongan orang Jawa, orang China, orang Melayu, bahkan dari negara-negara yang lainnya ya teman-teman, ini bisa percaya dengan kitab yang satu ini ya teman-teman, bisa dinamakan kitab pemersatu umat. Padahal sering dibuat kecewa ya teman-teman, sering banget dibuat kecewa. Ingin tahu teman-teman kitabnya seperti apa? Semak baik-baik ya teman-teman, jangan sampai gagal paham. Kitab itu adalah kitab 1000 mimpi, yaitu kitab erek-erek ya teman-teman. Kalau orang Jawa erek-erek, kitab 1000 mimpi. Coba pikir saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman atau orang lainnya bermimpi tentang hal apa kayak gitu ya. Pasti melihat primbon atau kitab itu ya. Mimpi kambing, katakan seperti itu, atau mimpi tikus, pasti dilihat nomornya berapa kayak gitu ya teman-teman. Mimpi kucing, nomornya berapa, ujung-ujungnya ditogel nanti ya teman-teman. Pasti ujung-ujungnya nanti ditogel ya teman-teman. Bahkan teman-teman atau orang lainnya sering dibuat kecewa meskipun mimpi itu dicocokkan dengan kitab itu cocok ya teman-teman. Terus nomor itu dibeli, selepas itu pas putaran dia nggak dapat, itu kan dibuat kecewa ya teman-teman.
sama kitab itu. Ada juga yang dibuat bahagia kalau dapat ya teman-teman. Tapi kalau andainya nggak dapat, pasti dibuat kecewa teman-teman. Tapi kenapa sering dibuat kecewa sama kitab itu, tapi tetap mempercayai kitab itu teman-teman? Itu semua dari golongan ya teman-teman. Semua dari golongan pasti meyakini itu ya teman-teman. Yang suka togel khususnya teman-teman, itu nggak berduri dari golongan A, B, C, D, itu semua pada rukun meskipun sering dibuat kecewa. Itulah yang dinamakan kitab pemersatu umat, kitab 1000 mimpi, erek kalau orang Jawa. Mungkin teman-teman ada pendapat lain atau jawaban lain, boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Karena berhubung yang bertanya ini dagelan, saya pun juga jawab dagelan juga ya teman-teman. Makanya saya suruh kalau dagelan atau pelawak, suruh belajar ke Woko Channel, belajar ke Kang Mas Penyok, Kang Mas Mukidi, Kang Mas Gendut, dan Mbok Mintul atau Pak No khususnya gitu. Yang penting pertanyaan itu sudah saya jawab ya teman-teman. Berpikir secara logika lagi ya teman-teman. Erek-erek atau 1000 mimpi itu pun juga pemersatu umat atau pemersatu semua golongan ya teman-teman. Itu tidak peduli dari suku atau ras, agama atau manapun ya teman-teman. Semua mempercayai itu ya teman-teman. Nah, kita harus berpikir juga ya teman-teman, begitu hebatnya yang menciptakan kitab 1000 mimpi itu ya teman-teman, atau erek-erek itu ya teman-teman. Siapakah sebenarnya yang menciptakan kitab 1000 mimpi itu? Tolong teman-teman yang tahu bisa jawab di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Atau mungkin teman saya yang ada di Banten, Pandeglang sana, Bang Alswi, mungkin kalau tahu siapa yang menciptakan kitab 1000 mimpi atau erek-erek itu, boleh dibuatkan konten ya Bang Alswi. Mungkin Bang Alswi paham mengenai tentang kitab pemersatu umat. Di sini saya kurang memahami ya teman-teman. Berhubung yang bertanya itu dagelan, saya juga menjawab dagelan ya teman-teman. 1000 mimpi pun bisa membuat rukun orang ya teman-teman. Juga bisa membuat bahagia, juga bisa membuat kecewa. Meskipun sering dibuat kecewa, tetap mempercayai kitab itu. Ini jawaban dagelan juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu untuk jawaban ini, silahkan komentar di kolom bawah ini ya, agar semua teman-teman juga tahu apakah ada kitab pemersatu umat. Nah teman-teman, jawaban saya cuma seperti itu ya. Mudah-mudahan yang bertanya ini melihat dan mendengar ya. Saya buatkan konten kitab pemersatu umat.
Buat teman-teman yang suka mancing ke sungai, di sini banyak ikannya ya teman-teman. Babon, pakai setrek atau joran yang biasa-biasa saja pun juga boleh. Di sini banyak ikannya, ini sungai besar ya teman-teman, banyak ikannya. Mungkin teman-teman yang ingin mau mancing, merasakan ikan di sungai ini boleh. Wah, saya habis bodrek 4 ya. Beneran saya habis bodrek 4 mikir itu. Apakah ada kitab 1000 mimpi? Andaikan deket orangnya nih, saya ajak ngopi, Pak. Saya ajak ngopi, ajak rokokan, biar cerdas kayak gitu ya teman-teman. Orang ngawur itu namanya, kitab pemersatu umat. Ya saya jawab 1000 mimpi, kitab erek-erek itu ya teman-teman. Mungkin benar atau enggaknya saya pun kurang paham ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya ya. Tolong dijawab ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sekian. Apabila ada kekurangan atau kelebihan saya berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbok bilih menawi wonten kelenta-kelentune anggen kula ngucap lan tumindak, kula nyuwun samudra nigung banget sami. Matur suwun.